warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil ba'd. Surah An-Nisa ayat 83. Surat An-Nisa ayat 83. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ayat yang kita baca tadi menerangkan kita harus selalu berhati-hati terhadap berita yang bersifat provokatif yang belum tentu kebenarannya. Ayat ini turun sehubungan dengan kesukaan orang-orang munafik yang suka menyiarkan berita yang belum jelas, belum pasti. Pernah terjadi isu, katanya Rasulullah menceraikan istri-istri beliau. Saat itu ini hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Sehingga saat itu Umar bin Khattab dengan suara lantang keras di pintu masjid bahwa Rasulullah tidak menceraikan istri-istri beliau. Itu di antara sebab turunnya ayat ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Ada lagi riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ayat ini turun sehubungan segolongan orang munafik yang suka mereka itu menyampaikan berita sehubungan dengan apa yang terjadi pada orang mukmin.
Nah, berita-berita itu seringkali menyakiti hati Rasulullah. Tentu juga orang yang beriman. Karena itu Allah menurunkan ayat wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Wa idza ja'a, dan apabila datang kepada mereka amrun, urusan, berita sehubungan dengan urusan minal amni, tentang keamanan, abil khaufi, atau tentang ketakutan, adza'u, mereka menyiarkan, idza'ah, ada idza'ah itu radio, idza'ah radio, penyiaran. Jadi adza'u, mereka menyiarkannya, adza'u bih. Jadi wa idza ja'a, dan apabila datang kepada mereka amrun, urusan minal amni, tentang keamanan. Keamanan di sini yaitu tentang kemenangan yang diperoleh oleh umat Islam dalam sebuah pertempuran, awil khaufi, atau ketakutan, al-hazimah, terjadi mungkin kegagalan. Adza'u bihi, mereka orang-orang munafik segera menyiarkannya, menyebarkannya. Ini membuat suasana kurang kondusif. Memang begitu maunya orang munafik. Padahal walau radduhu, walau dan kalau raddu, mereka mengembalikan dia amrun, kembali kepada amrun, urusan, ila rasuli, kepada rasul, artinya mengecek kebenarannya lebih dulu kepada Rasulullah, melakukan tabayun. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang yang berkepentingan, pemilik kekuasaan. Ulil amri, pemilik urusan. Ulil amri ini bisa penguasa, bisa pimpinan yang ada di kaum itu. Minhum, dari kalangan mereka. Jadi jika mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul atau kepada pemimpin yang ada di tempat itu, orang yang berkompeten, yang mengetahui lebih jelas tentang masalah itu, la alima, tentu akan mengetahui. Kembali kepada amrun, urusan itu. Siapa yang mengetahui? Fa'ilnya alima alladzina yastanbitunahu, orang-orang yang melakukan istinbat, orang yang mengetahui kesimpulan yang sesungguhnya, istinbat. Jadi kalau mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul, menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu, atau kepada orang-orang yang dianggap tahu, yang jujur, yang lurus di masyarakat itu, tentu akan mengetahui orang-orang yang ingin mendapatkan berita yang sesungguhnya, istinbat. Kalimat istambat atau yastam itu istimbat itu
di dalam Al-Quran hanya ada di dalam surat An-Nisa ayat 83. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, ya, pertama mengumpulkan data, yang kedua, langkah kedua menyeleksi data. Data itu diseleksi, dikumpulkan semuanya, lalu diseleksi mana yang mendekati kepada kebenaran, mana yang tidak mungkin. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu mengkelompokkan data. Setelah mengkelompokkan data yang ketiga, yang keempat menganalisa data. Nah, setelah menganalisa data, yang kelima yaitu mengambil istinbat, mengambil kesimpulan dari data. Nah, istinbat atau kesimpulan dari data itulah yang dimaksud dengan ilmiah itu. Jadi walau radduhu, dan kalau mereka mengembalikannya urusan itu ila rasuli, kepada rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri minhum, dari mereka, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, tentu akan mengetahui orang-orang yang ingin mengetahui berita yang sesungguhnya. Nah, walaula fadlullah, dan kalaulah tidak karena karunia Allah alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lattaba'tum, pasti kamu akan mengikuti asyaitana, syaitan, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kalaulah kemudian kita menjadi orang yang berada dalam kebenaran, kebaikan, keamanan, itu sesungguhnya karena rahmat dan karunia Allah. Kalau dibiarkan oleh Allah tanpa adanya lindungannya, bimbingannya kepada kita kaum muslimin, maka kita akan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Dan itu akhirnya, ujungnya akan menjadi bencana. Kalau itu di dalam sebuah keluarga, maka kacaulah keluarga itu. Maka kalau itu ada di dalam lingkungan masyarakat bangsa, maka kacaulah masyarakat bangsa dan negara itu. Nah, oleh karena itu ayat ini menerangkan kita harus selalu berhati-hati di dalam menyampaikan berita dan menerima berita. Ya. Kesimpulan dari ayat ini antara lain, umat Islam diharap berhati-hati di dalam menyampaikan berita. Yang kedua, umat Islam harus selektif terhadap berita yang bersifat provokatif. Umat Islam harus selektif dalam menerima berita yang bersifat provokatif, supaya tidak menjadi fitnah yang lebih luas dalam masyarakat. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 84, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu
asallahu ayyakuffa ba'salladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Ayat itu karena satu poinnya. Ayat ini menerangkan agar Rasulullah memberikan semangat, dorongan untuk berjihad. Faqatil, maka berperanglah kamu. Qatala yuqatilu, berperang. Jadi ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau lakana itu menjotos, itu lakana. Tapi kalau ikut wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan menjadi laqama yulakimu mulakamatan, lakama yulakimu mulakamatan, berarti jotos-jotosan. Oleh karena itu tinjau itu bahasa Arabnya mulakamah. Juga sama kalau sor'a itu membanting. Tapi kalau ikut wazan fa'alan jadi sor'a yusari'u musara'atan, bulan banting-bantingan. Kalau qatala yaqtulu, membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu, bunuh-bunuhan, perang. Nah, jadi faqatil, maka perangilah. Fil amr fi sabilillah, maka berperanglah kamu. Faqatil, maka berperanglah kamu fi sabilillah, di jalan Allah yang kita kenal dengan perang sabil, perang melawan orang kafir. La tukallafu, tidak dibebani. Kalau kallafa yukallifu, membebani. Kalau kullifa yukallafu, dibebani. La tukallafu, tidak dibebani, maksudnya kewajiban dalam berperang. Illa nafsaka, kecuali dirimu Muhammad. Ini ayat ini turun sehubungan dengan orang-orang Islam pada saat sesudah perang Badar. Itu ada beberapa orang yang kurang begitu suka berperang, karena mereka ada yang takut mati. Nah, kata Allah, jika mereka enggak mau berperang, Muhammad, biar kamu sendiri. Kamu sendiri. Bagaimana caranya? Ya tentu mereka, kalau mereka itu mencintai Rasul, pasti akan mereka membackup bersama, perang bersama Rasul. Kalau mereka mencintai Rasul, walaupun tak sesungguhnya hakikatnya perang itu adalah kepada setiap umat Islam diwajibkan. Tapi toh kalau seandainya mereka tidak ada yang mau perang, biar kamu sendiri Muhammad berangkat. Akan aku bantu Muhammad dengan kekuatan